Bismillahirrahmanirrahim. Tali pocong ini kan milik seseorang yang udah meninggal ya? Betul. Pernah rohnya datang gitu? Sering, Mas. Bukan hanya rohnya, sering, tiap hari. Dia datang terus Ya dia datang. Awalnya kenapa kamu ngambil? Oh, dia nanya gitu? Iya. Terus kok jawab? Ya saya jawab. Orang kamu yang bukan pemiliknya. Kamu jangan ngaku-ngaku jadi pemiliknya. Kalau kamu udah mati ya mati aja. Maksudnya gimana ini? Ya saya ngomong. Kan dia datang nih ceritanya. Waktu saya meditasi ini kan, saya kedatangan nih kehadiran nih saya. Iya, si pemilik nih ceritanya, pemilik tali. Ya. Kalau dibilang itu pemilik tali kan 50-50, Mas. Karena saya kan nggak tahu wujud aslinya orang yang sudah meninggal ini seperti apa. Terus kamu bantah gitu? Iya, saya bantah lah. Kamu bilang? Kamu siapa? Saya pemiliknya. Nah, di situ kan dia jawab, aku pemilik tali. Saya nggak percaya, kamu jelema bang sajin. Kamu jangan ngaku-ngaku jadi pemiliknya. Terus dia bilang apa? Ya dia tetap ngeyel, kembalikan tali saya. Nah kamu siapa? Kalau kamu minta kembaliin talinya, saya tarik ke kuburanmu saya gitu. Saya datengin makamu, saya ambilin pring kuning, bambu kuning. Buat? Saya patok di situ. Ya dia nggak ganggu hidup saya. Oh itu ada ritual lagi? Ada, Mas. Wong di situ saya nggak percaya kok. Saya itu orangnya juga nggak langsung sugesti saya percaya. Oh ini bener, ini pemilik. Enggak, Mas. Saya itu kalau nggak dibuktikan 2 kali 3 kali saya nggak percaya. Kalau misalnya dari semua tali pocong itu ada nggak yang pernah datang terus kamu oh ya kasihan? Langsung Mas jedet wujud nyata depan saya bikin kopi. Tik libet. Wah, merinding saya, gereng. Nah, diangkrek sopo ya. Dari depan kaca itu muncul Mas sosok perempuan. Nah. Sopo saya gitu. Malam-malam Mas saya teriak-teriak itu. Nah, kayak ngomong sendiri. Iya, kan? kayak ngomong sendiri. Mama saya kebangun. Ngapain sih, Dek? Malam-malam teriak-teriak kamu. Bentar. Ada perempuan mah. Nah, kamu habis ngapain? Saya diam. Paranormal itu, para dukun-dukun itu malah melasi. Ini punya kenangan buruk apa nih orang ya? Kok halunya parah banget. Yakin, saya malah sekarang kasihan sama orang-orang kayak gitu. Saya pengen ngerangkul, saya kepengen nanya. Ya beberapa orang yang saya lihat dari orang yang terkenal pun juga ternyata, ya Allah, ternyata masa lalunya itu penuh perjuangan, kelam, melasi lah. Jadi kalau ini diarahkan ke ranah yang lebih positif, itu bagus banget. Karena dia akan totalitas untuk mendapatkan hal yang terbaik di situ. Jadi ahli geopolitik, jadi ahli biologi, jadi ahli ekonomi, kan positif. Ini ahli nujum, ahli ramal, itu melasi banget. Ya kalau bener lah, kalau nggak bener siapa yang bisiki saya? Setan. Jadi halu. Yang namanya peristiwa gaib kan nggak bisa diulang berkali-kali. Ya nggak Mas? Nggak bisa berkali-kali. Kadang di satu peristiwa, nanti peristiwa lain nggak bisa. Ataupun kadang muncul tapi keliru. Karena memang itu maunah dari Allah, nggak bisa kita program. Nah kadang-kadang ada orang yang memang pernah mendapati dirinya itu masuk kepada lingkaran pengalaman supranatural, kemudian dia terobsesi, pengen lagi akhirnya kan bukan asli itu dari Allah, tapi dari halusinasinya sendiri. Kan dia menipu dirinya dan menipu banyak orang dengan kehaluannya itu. Kasihan lah. Itu bisa buat bahan penelitian juga itu. Ya, psikologi dukun. Ya, psikologi dukun, karena rata-rata dukun itu akhirnya muaranya adalah kecari perhatian, benar, melas. Coba, waktu kita kecil pengen nggak jadi Power Ranger, jadi baja hitam, jadi Saras 008. Ini generasinya Mas Danang, Mas sampai ini yang lahiran 98-an kan Saras 008 sama Panji Millennium ya. Kalau zaman saya Kamen Rider Kotaro, Minami Kotaro itu anak-anak 90-an awal itu. Kan kita punya obsesi itu untuk apa coba? Kita pengen jadi manusia super untuk apa? Kan cari perhatian ya nggak? Bukan menumpas kejahatan, saya rasa nggak itu motif utamanya. Supaya kuat, bisa, yaitu tadi membasmi kejahatan, kemudian mendapatkan reward, mendapatkan pujian, betul nggak? Kemudian diidolakan, betul nggak? Karena kita lihat Kotaro, kita mengidolakan Minami Kotaro, kita mengidolakan Panji Millennium, kan kita mengidolakan, keren ya sosok itu ya, udah orangnya ganteng, kuat, cerdas. Kita pengen kayak gitu ya, karena memang akhirnya muaranya ke satu sisi, dapat apresiasi. Dan jangan heran,
ada orang, anak-anak yang minim apresiasi ini nggak hanya dukun. Kalau dia anaknya cenderung ke IT, akhirnya kecenderungan main game. Game online mulu. Karena ketika dia main game, oh dia disambut Pak Pahlawan. Layaknya pahlawan, kalau di rumahnya nggak pernah disambut. Ya. Ini ya sekedar tinjauan dari sudut pandang orang yang melakukan praktek-praktek supranatural yang beberapa orang yang pernah saya ajak ngobrol ternyata memang pernah punya masa lalu yang berat bagi jiwanya. Sehingga dia akhirnya nyemplungnya ke situ. Dan kalau kita bahas dari ranah dunia metafisik, jin itu punya empati Bapak Ibu. Layaknya manusia empati sama manusia lain. Dan orang yang paling disenangi jin adalah orang yang menyimpan banyak kesedihan. Orangnya melankolis. Jin kalau ke tipe orang yang pemarah, tegas, ya biasa baik itu. Ya kadang bantu, tapi enggak membantu orang yang punya kesedihan yang dalam. Ya kita analogikan gini. Kita misal datang ke suatu sekolah, ngelihat anak-anak yang dibully. Tapi dia diam aja, dia nyimpen kesedihannya, mojok sambil nangis. Sama anak yang sukanya nakalin teman-temannya, dia pemarah, dia aktif, dia suka banting ini itu. Kira-kira kita lebih empati yang mana? Yang sedih ini, yang dibully apa yang pemarah? Yang aktif. Yang dibully kan. Sama jin juga gitu. Jadi ada jin yang dia nggak mau lepas gara-gara dia merasa belum selesai untuk melindungi orang yang diikutinya. Nanti kalau aku lepas ini anak kasihan. Padahal udah tua tuh. Tapi dia bilangnya anak. Ya karena dia akan selalu nganggap dia itu anak kecil. Lawang jin umurnya ratusan tahun. Itu paling umur 40 tahun ya anak kecil kan. Ini anak kasihan kalau aku tinggal gimana nasibnya. Dizolimi terus. Dibentak-bentak terus sama suaminya misalnya. Dikucilkan terus sama teman-temannya. Nanti kalau aku pergi siapa yang nemenin? Selalu kayak gitu. Nah ini bukan hanya sekedar jin menipu, enggak. Memang ada yang benar-benar jin itu kasihan. Maka pengobatannya adalah obati keluarga besarnya. Kuatkan dari orang-orang sekitarnya. Buktikan bahwa mereka itu bisa menjadi pelindung untuk orang ini. Tentu pelindung itu Allah ya. Tapi kan Allah butuh astagfirullah. Maaf, bukan butuh. Tapi Allah menetapkan ada kepanjangan tangan untuk menjadi asbab. Bukan butuh. Allah nggak butuh sama sekali dengan kita. Maaf saya keliru. Allah menetapkan adanya kepanjangan tangan sebagai pengantar sebab. Kepanjangan tangan sebagai pelindung itu ya keluarganya. Buktikan kalau mereka itu bisa melindungi, bisa mengayomi, bisa buat gendu-gendu rasa, bisa untuk saling untuk menumpahkan unek-unek dia. Kalau enggak, jangan harap ini kerabatnya sembuh. Enak aja bergantung sama rukyah, sama perukyah. Sapa-sapane duduk. Kalau baper ke kita gimana? Kan repot. Lah iya. Aduh, ini enggak enak tapi buat pelajaran aja.